Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bioda 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resensi film berjudul Just Turtles: Exploring the Life of Ancient Reptile. Dan berikut adalah nama dan NIM dari anggota kelompok 5 Bioda 11. Di sini kami akan presentasikan hasil resensi film berjudul Just Turtles: Exploring the Life of Ancient Reptile. Untuk yang pertama yakni identitas film yang akan dipresentasikan oleh Elin. Silakan Elin. Adapun video yang kami pilih diambil dari YouTube dengan judul Just Turtles: Exploring the Lives of Ancient Reptile Full Documentary yang diunggah di channel Get.Factual pada 4 Maret 2024 dengan durasi 52 menit 14 detik yang diproduksi oleh Wild Bear Entertainment dan didukung oleh Screen Queensland. Untuk yang kedua yakni sinopsis yang akan disampaikan oleh Naila. Silakan Naila. Selanjutnya ada sinopsis. Dokumenter ini menggambarkan kehidupan reptil bertempurung, kura-kura, penyu, dan terapin yang telah bertahan selama jutaan tahun dengan ritme hidup yang lamban dan penuh adaptasi. Film ini menunjukkan penyebaran mereka di hampir seluruh dunia serta keanekaragaman bentuk dan ukuran karapasnya. Selain menyoroti makna simbolis kura-kura dalam konservasi dan budaya, dokumenter ini juga mengungkap ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka seperti perusakan habitat, polusi, perdagangan, dan pengambilan telur berlebihan. Untuk yang ketiga yakni universalitas. Untuk Amir silakan. Universalitas biologi pada penyu. Meskipun terlihat unik, penyu adalah jendela untuk memahami bagaimana semua kehidupan terhubung. Mereka menunjukkan universalitas biologi melalui 3 poin utama. Yang nomor 1 yaitu struktur dasar tubuh. Penyu adalah vertebrata, memiliki tulang punggung seperti kita. Mereka juga ektotermik, berdarah dingin, sebuah ciri yang dibagi oleh semua reptil. Ini menunjukkan kesamaan dalam desain tubuh fundamental di berbagai kelas hewan. Yang nomor 2 yaitu bahan baku yang sama. Cangkang dan sisik keras penyu yang terbuat dari protein yang disebut keratin. Ini adalah bahan universal yang sama persis untuk membentuk rambut, bulu, dan cakar pada makhluk hidup lain, membuktikan adanya cetak biru biokimia yang seragam. Yang nomor 3 yaitu hubungan evolusioner. Studi menunjukkan penyu berasal dari kelompok leluhur yang sama, Archosaurus, yang juga melahirkan dinosaurus, burung, dan buaya. Ini adalah bukti kuat bahwa semua makhluk hidup saat ini berasal dari nenek moyang yang sama di masa lalu. Singkatnya, penyu mengajarkan kita bahwa di balik keberagaman bentuk, semua kehidupan berbagi fondasi struktural, molekuler, dan evolusioner yang sama. Untuk kontinuitas akan saya sampaikan sendiri yakni Sania. Prinsip biologi kontinuitas menyatakan bahwa kehidupan adalah sebuah rantai tak terputus yang diwariskan melalui replikasi dan reproduksi genetik. Pada rentang waktu 00.25.47 hingga 00.26.16, dokumenter bergeser dari adaptasi individu ke sejarah evolusioner kelompok Turdidans yang secara eksplisit menyoroti aspek kontinuitas. 1. Status berubah. Kura-kura digambarkan sebagai reptil paling tua dan paling primitif di bumi. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme kehidupan yang memulai garis keturunan mereka jutaan tahun lalu telah berhasil mempertahankan diri tanpa terputus. Kelangsungan garis keturunan. Fakta bahwa mereka terus hidup dan berkembang biak saat ini setelah melewati peristiwa kepunyahan massal yang menghapus banyak spesies lain adalah bukti paling kuat dari prinsip kontinuitas biologi dalam skala waktu geologis. Untuk evolusi akan disampaikan oleh Razan. Silakan Razan. Evolusi adalah perubahan bertahap pada karakteristik yang dapat diwariskan dari suatu populasi organisme dari waktu ke waktu, yang akhirnya dapat membentuk spesies baru. Kura-kura merupakan reptil tertua dan paling primitif yang masih hidup di bumi. Mereka sudah ada sejak sekitar 240 juta tahun lalu, bahkan lebih tua daripada buaya dan ular. Nah, asal-usul kura-kura modern masih menjadi perdebatan ilmiah. Di dalam video resensi, ada 2 teori utama tentang hubungan evolusinya. Yang pertama, berdasarkan analisis DNA, kura-kura diyakini bercabang dari Archosaurus, kelompok yang sama dengan dinosaurus, buaya, dan juga burung. Yang kedua, teori lain
menyebutkan mereka lebih dekat dengan kadal dan tuatara. Fosil menunjukkan bahwa nenek moyang kura-kura dulu memiliki gigi dan belum memiliki cangkang penuh, hanya struktur tulang di perut yang menjadi cikal bakal cangkang. Seiring berjalan waktu, mereka berevolusi menjadi kura-kura modern dengan paruh dari keratin dan cangkang pelindung yang keras. Pada masa kapur Kretasaurus muncul pula penyu laut raksasa, yang dimana ukurannya 2 kali lebih besar daripada penyu belimbing, dengan berat sekitar 2 ton. Evolusi ini menunjukkan bahwa kura-kura memiliki hubungan yang luas dengan hewan-hewan lain dalam pohon keluarga reptil purba. Untuk diversitas akan disampaikan oleh Naufal. Silahkan Naufal. Fokus utama diversitas pada segmen ini adalah adaptasi fisik dan perilaku untuk bertahan hidup di lingkungan air. Diversitas bentuk tubuh kura-kura laut memiliki sirip, bukan kaki, dan cangkang yang datar atau ramping, yang sangat berbeda dari kura-kura darat, memungkinkan mereka bergerak efisien di air. Kecepatan sebagai pertahanan, karena anggota tubuh mereka rentan terhadap predator seperti hiu, kura-kura harus berenang cepat. Kura-kura belimbing adalah yang tercepat hingga kecepatannya sampai 35 km per jam. Berkat cangkangnya yang hidrodinamis, spesialis kedalaman, kura-kura belimbing mampu menyelam sangat dalam hingga 1000 meter. Adaptasi suhu yang unik, kura-kura belimbing dapat menghangatkan tubuhnya sendiri, menghasilkan panas dari otot untuk mengatasi suhu dingin di laut dalam. Sesuatu adaptasi yang tidak biasa bagi reptil. Inti diversitas terlihat dari bagaimana kura-kura air mengembangkan fitur fisik seperti sirip, cangkang, ramping, dan kemampuan fisiologis menyelam dalam termoregulasi yang sangat berbeda dari kerabat mereka di darat, memastikan kelangsungan hidup mereka di lautan yang keras. Untuk homeostatis akan disampaikan oleh Faisal. Silahkan Faisal. Klip-klip tersebut menunjukkan bagaimana kura-kura menjaga homeostasis melalui adaptasi fisiologis dan perilaku. Mereka mengatur suhu tubuh dengan berjemur di bawah matahari dan menjaga suhu tubuh lebih tinggi dari air di sekitarnya. Metabolisme yang lambat membantu mereka bertahan tanpa makanan dalam waktu lama dan saat menyelam dalam. Selain itu, adaptasi fisik dan perilaku, termasuk cara bertelur, membantu mereka menghadapi perubahan lingkungan serta memastikan kelangsungan hidup spesiesnya. Untuk interaksi akan disampaikan oleh Spiro. Silahkan Spiro. Selanjutnya adalah aspek interaksi. Video ini menunjukkan bahwa interaksi antar penyu disebutkan bahwa mereka pada dasarnya adalah makhluk yang soliter dan satu-satunya waktu mereka biasanya berinteraksi adalah waktu mereka kawin. Lalu video selanjutnya adalah interaksi ekologi penyu sisik Hawksbill Turtle, di mana mereka sedang memakan spons. Mereka memberikan layanan yang mencegah spons tersebut dengan cepat membanjiri terumbu karang. Sisa makanan mereka juga dapat menjadi sumber makanan tambahan bagi makhluk di lingkungan sekitarnya. Lalu, ini ada video lagi. Segmen ini merinci bagaimana kebiasaan makan penyu laut berinteraksi dengan memelihara padang lamun, yang merupakan habitat kunci bagi banyak biota laut. Ini juga menyebutkan interaksi simbiosis di mana rekan seperjalanan atau makhluk lain bertindak sebagai kru pembersih parasit pada cangkang penyu. Lalu selanjutnya, video ini menunjukkan bahwa kura-kura darat atau tortoise berinteraksi dengan lingkungan gurun. Mereka dengan menyebarkan benih dan menggali liang yang juga memberikan perlindungan bagi hewan gurun lainnya. Dan untuk yang terakhir yakni ulasan berupa kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Rafli dan Rafael. Untuk Rafli dan Rafael silahkan. Nah, kemudian dalam kelebihan film dokumenter ini, film ini secara ilmiah membongkar cangkang kura-kura bahwa itu adalah modifikasi tulang rusuk, bukan tulang luar. Kemudian ada kelebihan utama yang terletak pada adaptasi ekstrim yang ditunjukkan, seperti penyu belimbing mampu menyelam 1000 meter dan secara unik meningkatkan suhu tubuhnya sendiri di air dingin. Kemudian ada penyu betina yang melakukan navigasi menakjubkan
ia dapat kembali ke pantai kelahiran mereka dengan mengandalkan medan magnet bumi. Kemudian, film ini juga mengungkapkan rahasia umur panjang kura-kura yang mencapai 150 tahun berkat metabolisme yang sangat lambat, dan peran ekologis mereka sebagai pembersih karang dan penyebar benih yang vital. Film dokumenter Just Turtles Exploring the Life of Extinct Reptile memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, video terasa panjang dengan adegan penyu yang berulang tanpa variasi visual atau perkembangan cerita yang menarik. Lalu yang kedua, pembahasan jenis penyu kurang spesifik dan ilmiah, sehingga kurang menarik bagi penonton yang mencari informasi mendalam. Yang ketiga, narasi terdengar berlebihan dan dramatis, mengurangi kesan edukatif dan natural dokumenter. Dan yang terakhir, terletak pada pembawaan alur kurang beragam dan monoton, kurang menampilkan perilaku kompleks penyu, sehingga keseluruhan visual terasa kurang hidup. Sekian presentasi kami tentang resensi film pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.